Perkenalkan, namaku Rania. Aku biasa dipanggil Rani. Usiaku sekarang 27 tahun. Aku sudah menikah dan sudah punya anak 1. Aku dan suami tinggal di kota besar. Aku memiliki tinggi badan 160 cm dengan kulit putih, rambut panjang pirang, dan badan yang cukup bagus. Dalam video ini, aku mau berbagi sebuah cerita yang pernah aku alami beberapa kali. Jadi, simak video ini sampai habis. Jangan di-skip ya. Kejadian ini berawal ketika aku pulang ke rumah mertuaku. Pada waktu itu, sekitar pukul 7 malam, aku ditelepon sama ayah mertuaku untuk pulang ke rumah. Karena saat itu kesehatan ibu mertuaku menurun. Kebetulan, waktu itu suamiku masih belum pulang dari luar kota, ada urusan bisnis. Terus, aku nunggu sampai suamiku pulang untuk ngasih tahu kondisi ibunya. Sekitar jam 10 malam itu, suamiku baru pulang dan sambil bukain pintu aku bilang, "Mas Ayah tadi nelpon, bilang kalau kita suruh pulang ke sana." Lalu suamiku berkata, "Emang ada apa sayang? Kok ayah nyuruh kita pulang?" Jawab suamiku. "Tadi ayah bilang kalau kondisi kesehatan ibu menurun, Mas. Jadi kita diminta sama ayah untuk pulang." Lalu suamiku bilang, "Ya udah, kamu kemas-kemas sana, aku mau mandi dulu, nanti kita langsung pulang." Dan aku pun menjawab, "Emang kamu gak capek, Mas? Baru pulang kerja, mau langsung ke rumah ayah?" Tanyaku. Dan suamiku sambil lepas jas, dia bilang, "Kalau untuk urusan ibuku lebih penting bagiku yang, sekalipun itu kamu sendiri yang," ujar suamiku begitu. Dan aku pun biasa saja, meski suamiku bilang gitu, karena memang suamiku sangat sayang ke ibunya. Aku sebagai istri, ya tahu kalau emang bagi laki-laki, orang tua itu segalanya apalagi ibu. "Ya udah sana Mas, kamu mandi dulu, aku siap-siapin dulu ya yang mau dibawa pulang ke rumah ayah," jawabku. Kemudian suamiku berkata, "Iya, makasih sayang." Terus habis itu aku pun kemas-kemasin barang, seperti baju dan yang lain-lain. Karena suamiku pasti gak akan pulang sebelum ibunya sehat. Jadi aku bawa pakaian lumayan agak banyak. Sekitar jam 11.30 malam, aku dan suami juga anakku pulang ke rumah mertua. Sesampainya di rumah mertuaku sekitar jam 5 subuh, lalu suamiku langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Waktu bawa ibu ke rumah sakit aku gak ikut, karena aku disuruh sama suamiku untuk di rumah beres-beres rumah mertua sekalian untuk memasak. Yang ikut ke rumah sakit itu ayah mertua dan juga adik iparku yang masih bujangan, si Wira. Singkat cerita, selama ibu mertuaku dirawat di rumah sakit, aku hanya ke rumah sakit setiap hari untuk nganterin ayah dan suamiku makanan. Kadang ayah pulang dan suamiku sama adik ipar yang jaga ibu di rumah sakit. Dan kalau untuk suamiku, dia nggak pernah pulang selama ibu dirawat di rumah sakit. Namun setelah 8 hari ibu dirawat di rumah sakit, keadaan ibu mertuaku tak kunjung membaik, bahkan setelah operasi juga. Di hari ke-10 ibu mertua dirawat, kami semua harus kehilangan ibu mertuaku yang pergi ninggalin kami semuanya. Saat itu, suamiku sangat amat sedih banget. Bahkan sampai 5 hari, suamiku gak pernah keluar dari kamar semenjak ibu gak ada. Aku sebagai istri sangat tahu banget kenapa suamiku seperti itu.
Karena sebelumnya suamiku sangat jarang pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan pekerjaan. Dan setelah menikah denganku, serta jarak rumah kami dengan rumah ibu mertua sangat jauh. Jadi kami gak bisa setiap hari pulang ke rumah, dan itu yang disesali sama suamiku. Karena waktu untuk pekerjaan sampai gak ada waktu untuk orang tua, makanya suamiku sangat sedih banget ketika ibu sudah gak ada. Namun perlahan-lahan akhirnya suamiku bisa seperti sebelumnya, walaupun dia masih sering melamun dan tiba-tiba netesin air mata. Tepat di hari ke-7 atau 7 harinya ibu mertua, suamiku bilang ke aku, "Yang, aku mau minta izinmu untuk sementara ini kita tinggal di rumah ayah, nggak apa-apa kan?" Ujar suamiku. Dan aku menjawab, "Hah, emang kamu nggak apa-apa mas kalau kerjanya jauh?" Tanyaku. Kemudian suamiku bilang, "Ya paling nanti aku 3 hari sekali atau 2 hari sekali pulang ke sini yang. Maksud aku, kamu di sinilah sampai nanti si Wira menikah," ujar suamiku. Dan aku pun berkata, "Iya mas, nggak apa-apa kok. Aku juga tahu maksud kamu, supaya di sini ada yang masak dan ngurus keperluan ayah lainnya kan?" Jawabku. Dan suamiku berkata, "Iya sayang, terima kasih ya." "Iya mas, sama-sama. Ya yang terbaik aja mas." Dan akhirnya, sejak saat itu, aku dan suami tinggal di rumah mertua. Karena suamiku maunya gitu, sampai adik iparku, si Wira menikah. Ya kebetulan, memang si Wira gak lama lagi menikah. Hanya tinggal 5 bulan lagi menikah, nunggu dia selesai juga sama urusannya. Singkat cerita, hari-hari ku jalani tinggal di rumah mertua. Meskipun aku ngerasa masih canggung di awal-awal, karena dari setelah menikah, aku dan suami sudah tinggal di rumah kami sendiri. Dan ya baru itu, aku tinggal di rumah mertua untuk waktu yang bisa dibilang relatif lama. Aku di rumah mertua gak berbeda kayak di rumah-rumahku sendiri. Bangun pagi memasak bikin sarapan. Setelah itu, aku terus bersih-bersih rumah. Kemudian, kalau ada waktu luang, aku manfaatin untuk senam atau olahraga. Memang untuk segi penampilan, aku ya memang seperti itu. Sedikit kurang bahan gitu, soalnya udah terbiasa sejak aku masih SMP, dan juga suamiku juga sukanya seperti itu. Dia maunya setiap pulang kerja disambut dengan penampilan seperti itu. Dan ya akhirnya kebawa sampai di rumah mertuaku. Sebulan pertama aku tinggal di rumah mertua ya baik-baik aja dan berjalan biasa saja. Gak ada hal yang gimana-gimana. Namun saat itu aku sudah melihat gelagat lain dari ayah mertuaku. Gak seperti biasanya gitu gelagatnya. Apalagi kalau pas suamiku sedang di luar kota, ayah mertua beda banget dari biasanya. Sampai suatu hari, ketika aku sedang memasak di dapur pagi itu, tiba-tiba ayah mertua ke dapur, kemudian aku berkata, "Ayah mau ngapain?" Tanyaku. "Ini Rani, ayah mau bikin teh hangat," jawab ayah. "Ya udah, ayah duduk aja, biar Rani aja yang buatin teh untuk ayah," jawabku. Nah, pikirku kan, ayah aku suruh nunggu di teras samping rumah atau di ruang tengah tempat biasanya ayah minum teh sambil baca koran. Tapi enggak, dengan pagi itu, ayah duduk di kursi yang ada di dapur, yang enggak jauh dari meja makan. Terus, setelah teh udah aku buat, aku bawa ke tempat ayah duduk. "Ini ya kopinya, mau sama roti enggak?"
Dan ayah pun menjawab, "Iya mau, ayah terima kasih ya Rani," ujar ayah sambil menatap ke arahku. Singkatnya, setelah itu, aku kembali lanjut masak bikin sarapan, mumpung anakku masih tidur dan juga si Wira belum bangun tidur. Aku awalnya masak, kayak biasanya gitu. Dengan penampilan yang ala kadarnya aku masak, dan aku nggak tahu kalau ayah mertua sambil membaca koran dia sesekali melihat ke arahku. Apalagi ketika aku sedang menghaluskan bumbu memakai cobek atau lagi ngolek bumbu masakan, ayah selalu memperhatikanku. Itu juga aku taunya dari pantulan kaca kitchen set. Nah, di situ aku udah mulai gimana gitu. Iya risih sih, aku kayak ngerasa gimana gitu, apalagi suamiku sudah hampir 4 hari di luar kota karena banyak urusan bisnis di beda-beda kota. Ya, yang aku pikirin, jangan sampai kebiasaan lama yang sudah lama aku lupakan, nggak aku lakuin kembali aku lakuin. Karena, jujur aja ya, aku menikah dengan suamiku, itu ya semua berawal dari seperti itu. Aku dulunya itu karyawannya suamiku sebelum aku menikah dengannya. Jadi, aku dulu bekerja sekantor dengan suamiku dan suamiku yang jadi atasanku. Nah, karena kebiasaanku berpenampilan yang seperti itu di kantor, yang akhirnya aku pun deket dengan atasanku yang sekarang jadi suamiku. Atau gampangnya bilang, ya aku ini gampangan lah, yang penting aku seneng aja. Dan waktu itu, aku ya membiarkan saja dan malah terkadang aku sengaja menghadap ke arah ayah yang lagi duduk ketika menghaluskan bumbu masakan. Entah kenapa, aku juga malah ngerasa seneng, dan sejak saat itu, setiap kali aku lagi memasak di dapur ayah, selalu duduk di tempat yang sama terus. Baik itu ketika aku lagi memasak untuk sarapan, atau pas aku lagi masak untuk makan malam, ayah selalu duduk di tempat itu biar dia bisa melihat sesuatu. Dan akhirnya, karena aku juga sudah penasaran juga, dan ayah mertuaku juga ya, kayaknya sudah ngerti kalau aku juga ya, seperti mengizinkan. Akhirnya, di hari Minggu pagi pun terjadi hal yang belum pernah aku berikan ke ayah mertuaku. Jadi, pagi itu, sekitar jam 8 pagi, si Wira adik iparku, dia mengajak anakku pergi jalan-jalan. Karena anakku sudah rewel minta pergi jalan-jalan sama si Wira. Sedangkan untuk suamiku sendiri, dia nggak bisa pulang, masih di Kalimantan karena ada urusan bisnis di sana. Ya sebenarnya suamiku libur juga di hari Minggu, namun kalau mau pulang ke rumah kan butuh waktu. Apalagi nanti di hari Seninnya masih ada urusan bisnis di sana. Jadi suamiku memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Pagi itu sebelum Wira berangkat, aku bilang sama dia, "Nanti kamu mau pulang jam berapa, Dik?" tanyaku. Dan adik iparku menjawab, "Kurang tahu, Kak. Soalnya kan nanti aku juga sama teman-temanku juga," jawab si Wira, adik iparku. Lalu kejawab, "Emang kamu gak apa-apa jalan-jalan ngajak adikmu?" tanyaku. Lalu Wira menjawab, "Lah gak apa-apa Kak, lagian juga ya, kadang temenku bawa adiknya juga kok," jawab si Wira. "Ya udah, sana kalau mau berangkat, mau bawa motor apa mobil?" tanyaku. "Bawa mobil aja Kak, soalnya panas hari ini," dia bilang gitu kan. "Ya udah, sana kalau mau berangkat, hati-hati ya, dan kamu jangan nakal ya sayang. Nurut apa kata om ya?" ujarku ke anakku. Dan anakku lalu menjawab, "Iya mah, aku pergi dulu ya mah," ujar anakku.
Kemudian setelah itu, aku pun kembali lanjutkan bersih-bersih rumah setelah Wira dan anakku pergi jalan-jalan. Sekitar jam 9 pagi, aku sudah selesai benah-benah rumah. Lalu aku terus mandi dan duduk sambil membaca majalah. Gak lama kemudian, ayah mertuaku pulang dari lari pagi. Terus aku bilang, "Ayah kok sampai jam segini lari paginya?" Ujarku. Kemudian ayah sambil menatap ke arahku dia bilang, "Iya ini Rani, tadi ayah mampir di rumah teman ayah dan sarapan di sana juga," ujar ayah mertuaku. Lah itu Rani sudah masak banyak, malah ayah sarapan di rumah teman ayah. Lalu ayah sambil duduk di sebelahku, dia pun menjawab, "Iya bagaimana? Orang tadi pas lari pagi, ayah ketemu sama teman ayah yang kebetulan lagi lari pagi juga. Terus ayah diajak sarapan di rumahnya," ujar ayah. Terus aku pun berkata, "Oh begitu." Dan ayah mertuaku pun bilang, "Ya sudah, ayah mau mandi dulu." Dan aku hanya mengiyakan saja. Singkat cerita, karena aku yang ngerasa bosen juga baca majalah terus dan bingung mau ngapain, kemudian aku memutuskan untuk olahraga saja. Lalu aku pun nyiapin untuk olahraga di teras samping. Setelah itu, aku ganti pakaian olahraga dan memulai untuk olahraga di pagi hari itu. Baru 15 menit aku olahraga. Nggak lama, ayah mertuaku duduk di kursi deket kolam ikan sambil ngasih makan ikan yang ada di kolam yang nggak jauh dari tempat aku olahraga. Dan ya udah, pasti ayah sambil ngasih makan ikan juga sambil ngajak ngobrol aku sambil liatin aku. Lalu, ayah pun nyamperin aku yang sedang duduk lagi minum. Terus dia bilang, "Kamu setiap hari olahraga Rani?" tanya ayah. Dan aku menjawab, "Iya ayah, kalau di rumah ya pas ada waktu luang atau setelah bersih-bersih rumah, aku olahraga senam atau ya kadang yoga juga," jawabku. "Oh begitu, pantas aja bagus badan kamu Rani, kamu pinter menjaganya," ujar ayahku. Dan aku ya kaget ayah bilang begitu, karena kan sebelumnya aku gak pernah dengar ayah mertuaku bilang seperti itu. "Kok tumben sih?" ayah bilang gitu. Aku bilang gitu kan. Dan ayah pun berkata, "Ya enggak sih, tapi emang gitu kok adanya," jawab ayah. Lalu aku bilang, "Iya ayah, ya mau ngapain juga ayah daripada duduk aja. Ya mending senam atau yoga ayah, sehat juga iya, badan ya bagus juga iya," jawabku. Namun, saat itu ayah melihatku seperti gimana gitu, dan sampai aku bilang, "Ayah kok liatin Rani kayak gitu? Ada apa ayah?" tanyaku. Lalu dijawab, "Gak apa-apa kok Rani, ya maklumlah Rani, udah tua ya beginilah kalau lihat yang bagus-bagus," jawabnya. Ayah ini bercandanya lucu juga ya, aku bilang gitu kan. Hehehehe, sampai kadang ya kebawa mimpi Rani, apalagi kan sudah 12 tahun ayah ini libur Rani, sejak ibunya Hendra, suamiku, sakit. Ayah ya sudah, 12 tahun terhitung sudah libur, ujar ayah mertuaku. "Masa sih ayah? 12 tahun itu lama loh ayah. Kok bisa ayah selama itu liburnya?" jawabku. "Ya gimana lagi? Emang ya ibu sudah seperti itu kesehatannya waktu itu," jawab ayah. Terus entah kenapa aku juga ya kasihan sama ayah mertua setelah ayah mertuaku bilang begitu. Namun aku ya nggak serta merta langsung nawarin bantuan juga ke ayah. Kemudian
Aku ya lanjut ngobrolnya dengan ayah mertua, sebelum akhirnya ayah mertuaku bilang, "Rani, ayah boleh nggak minta bantu sekali aja sama kamu, Rani? Ya sekali saja nggak apa-apa kok." Ayah tiba-tiba bilang gitu kan, dan aku ya kaget juga. Kok tiba-tiba ayah langsung bilang begitu? Ayah minta bantuan Rani? Dan ayah pun menjawab, "Iya sekali aja Rani, ya hitung-hitung biar gak membeku juga Rani, hehehe," jawab ayah sambil ketawa. Kemudian aku berkata, "Gimana ya ayah, tapi ya Rani mau aja sih bantu ayah, tapi emang gak apa-apa ayah kalau Rani yang bantu." "Ayah beneran bisa?" tanyaku gitu kan. Terus ayah berkata, "Iya, bisa kok ayah, bantu ayah ya Rani." Kemudian aku hanya mengangguk, lalu aku bilang, "Ya sudah, ayah tunggu aja dulu di dalam. Rani kemas-kemas sama beres-beresin ini dulu ya. Nanti setelah itu Rani baru bantuin ayah," jawabku. "Ya sudah, ayah tunggu Rani," jawab ayah mertua dengan penuh rasa bahagia. Dan singkatnya, setelah aku selesai beres-beres alat-alat olahraga, aku terus ke dalam rumah dan terlihat ayah sudah duduk di ruang tengah. Terus aku pun bilang, "Udah ayah." Kemudian ayah pun bilang, "Ya udah iya, Rani bantu ayah ya." Aku hanya mengangguk, lalu pagi hari menjelang siang aku membantu ayah mertuaku. Sekitar jam 11 siang kalau nggak salah, aku baru selesai membantu ayah mertuaku. Dan ayah pun bilang, "Makasih ya Rani, kamu sudah mau membantu ayah," ujar ayah. "Iya ayah sama-sama, aku juga ya ikut seneng kok bisa membantu ayah," jawabku. "Ya udah kalau begitu, ayah mau bersih-bersih, mau tidur dulu Rani," ujar ayah dan aku hanya iyain saja. Setelah itu, aku pun merapikan lagi ruang tengah lalu setelah makan siang aku terus tidur. Sekitar jam 3 sore itu, aku baru bangun tidur dan si Wira sama anakku belum pulang. Kemudian, aku nelpon si Wira. "Kamu lagi di mana kok belum pulang?" Dan Wira pun menjawab, "Iya kak, paling nanti kak sorean aku pulangnya soalnya ini ada adiknya temenku. Jadi ini adek gak mau diajak pulang, tapi sudah makan kok kak," jawab si Wira. Dan ya sudah, aku pun tutup teleponnya. Terus setelah bangun tidur siang, aku terus mandi, lalu sekitar jam 4 sore, aku terus ke dapur dan memasak. Waktu itu, ayah mertuaku sedang duduk sambil minum teh di halaman belakang rumah di gazebo. Terus, aku lanjut masak, dan setelah selesai bikin lauk dan sayur, aku terus memasak nasi. Kemudian, setelah itu, lalu aku nyamperin ayah mertua yang sedang duduk di gazebo belakang rumah. "Lagi ngapain ayah?" kataku. Dan ayah pun menjawab, "Enggak kok, ini lagi duduk aja sambil kepikiran yang tadi pagi," ujar ayah. Lalu ku jawab, "Kenapa ayah yang tadi pagi? Kurang apa gimana ayah?" jawabku. "Ya enggak sih, kalau kurang mah sudah pasti iya Rani, tapi kan ayah bilang sekali saja." Lalu ku jawab, "Ya kalau mau 2 kali ya bisa aja sih ya, kenapa enggak coba?" jawabku. Kamu serius emangnya Rani?" Terus aku pun sambil mengangguk menjawab, "Iya ayah, nanti Rani bantuin ayah lagi kok. Kalau ayah minta bantuan ke Rani, ya Rani bantu." "Hehehe, sekarang aja lah kalau begitu bantu ayah," jawab ayah. Terus aku bilang, "Ya udah kalau begitu ya. Tapi bentar aja ya,
Soalnya ini kayaknya si Wira sudah mau pulang ayah, jawabku. Dan ayah hanya mengangguk aja, lalu aku pun bantu ayah mertua. Bener aja gak lama setelah selesai bantu ayah, terdengar suara mobilnya si Wira masuk ke garasi mobil. Lalu aku pun nyamperin dan bilang, "Wih, yang abis jalan-jalan sampai mama gak diajak loh." Aku bilang gitu ke anakku. Terus anakku bilang, "Kalau sama ibu mah gak bisa lama jalan-jalannya," ujar anakku. Terus Wira berkata, "Iya, soalnya di sana banyak temennya, makanya betah jalan-jalannya dia, Kak," ujar adik iparku. "Ya udah, sana mandi, udah sore, terus abis itu makan ya, itu mama udah masakin buat kamu nak," ujarku ke anakku. Dan setelah itu, aku pun masuk ke dalam rumah dan nyiapin makanan di meja makan. Malam harinya, calon istrinya si Wira main ke rumah, dan aku baru pertama kalinya bertemu dengan calon istrinya adik iparku. Dia ke rumah nganterin makanan sekalian, dia mampir dari pulang kerja. Saat itu, aku awalnya kaget juga sih pas tahu kalau itu calon istrinya adik iparku. Soalnya penampilannya rapi, sopan, memakai hijab panjang, bahasanya juga halus, sopan santunnya ya ada. Nggak nyangka saja sih, adik iparku, si Wira dapat calon istri, wanita cantik seperti itu di zaman seperti ini. Padahal adik iparku si Wira ya seperti itu, tapi emang si Wira pendiam dan juga nggak suka neko-neko orangnya. Nah, setelah calon istrinya si Wira pulang, kemudian aku pun ke dapur untuk nyiapin makanan yang dibawain sama calon istrinya si Wira. Biar si Wira setelah nganterin calon istrinya, biar langsung makan, begitu juga dengan ayah mertuaku. Keesokan harinya, si Wira pergi entah kemana ngajak anakku. Soalnya, anakku kalau omnya atau si Wira ngeluarin mobil pasti dia mau ikut. Jadi, ya Wira ajak anakku pergi bersamanya pagi itu saat aku lagi masak di dapur. Dan gak lama, ayah mertuaku nyamperin aku dan aku langsung bilang, "Mau ngapain ayah? Mau buat teh?" Dan ayah jawab, "Enggak kok Rani, ayah cuma mau duduk aja sambil baca koran saja." Dan aku jawab, baca koran apa baca koran ya? Udah nanti kalau Rani udah selesai masak aja ayah." Aku bilang gitu kan. Dan ayah pun jawab, "Ya udah iya." Bersambung. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.